Salam Imam Haryanto Insight. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dengan Anda bagaimana berkomunikasi interpersonal yang efektif. Karena ini diperlukan untuk kita berkomunikasi dengan siapa saja. Karena pengertian interpersonal adalah komunikasi antar pribadi seseorang kepada orang lainnya. Jadi betul-betul sifatnya adalah personal. Nah, bagaimana agar komunikasi itu efektif? Bagaimana Anda menjadi orang yang disukai, menjadi rekan untuk rekan bicara, teman atau siapa saja yang ingin berbagi dengan Anda. Ada 5 hal yang perlu diketahui untuk menjadi seorang pandai interpersonal communication yang efektif. Yang pertama adalah kita harus membuka telinga lebar-lebar dan menutup mulut rapat-rapat. Apa artinya? Artinya adalah kita memang menyiapkan telinga kita untuk mendengar apa yang disampaikan seseorang kepada kita. Kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Bicara itu hanya seperlunya saja, hanya untuk bertanya atau sekedar untuk mengapresiasi atau sekedar untuk mengaktifkan suasana. Jadi sedikitlah bicara, banyaklah mendengar. Karena orang lebih senang kalau orang berbicara banyak-banyak, kita mendengar, dia pasti akan senang, pasti akan bahagia. Yang nomor 2 adalah bagaimana kita harus fokus kepada pembicara. Kita jangan ketika berbicara main HP, lihat kiri, lihat kanan. Tidak, fokus saja kepada pembicara. Tatap wajahnya dengan baik, dengar dengan baik. Kenapa? Kita harus mempelajari apa yang dibalik ucapannya, kata-katanya, nadanya, intonasinya, gerak-geriknya, agar kita bisa menangkap juga apa yang diucap, apa yang tidak terucap. Karena yang lebih penting kadang-kadang kita perlu memahami apa maksud seseorang mengatakan A, tapi sebetulnya yang tidak terucap adalah yang lebih bermakna daripada sekedar ucapan kata-kata. Oleh karena itu kita harus fokus. Kalau kita gagal fokus, kita nggak menangkap apa makna di balik kata-kata yang diucapkan. Juga nada bicara. Nada itu sangat penting, oleh karena itu fokuslah kepada pembicara. Nomor 3, kita harus bisa membuat parafrase atau pengulangan terhadap apa yang diucapkan atau diungkapkan. Karena apa yang disampaikan itu kita harus bisa meyakinkan pembicara bahwa kita mengerti apa yang disampaikan. Jadi kita ulang kembali dengan bahasa kita tentunya. Bahasa yang mungkin lebih halus, lebih rapi, lebih tertata, dan lebih bermakna. Agar apa? Agar kita dikenal, oh ini orang mengerti. Senang banget saya bicara sama Anda. Anda udah paham betul apa yang saya maksudkan. Dan Anda mengerti apa yang saya sampaikan. Karena itulah pembicaraan itu kita mendengarkan dengan cara mengulang apabila kita kurang paham, atau juga kita sudah paham kita ulang kembali untuk meyakinkan bahwa kita adalah pendengar atau rekan bicara yang sangat diperlukan dan kita mengerti apa yang disampaikan. Yang keempat, ini kita harus pandai-pandai bertanya berkaitan dengan apa yang diungkapkan oleh seseorang. Dia mengatakan ini itu, kita bertanya. Kadang-kadang pertanyaan itu bukan sekedar pertanyaan, tapi itu adalah bisa nasihat. Bagaimana sebuah pertanyaan bisa jadi nasihat? Misalnya, kalau dia mengatakan begini, begitu, katakan saja, mengapa Anda nggak begini? Oh iya ya, kenapa nggak saya lakukan hal demikian? Itu kan nasihat. Jadi kita mendengar juga memberi advice, memberi nasihat, memberi saran, memberi solusi buat rekan bicara kita. Hal ini akan membuat orang lawan bicara kita itu merasa bahagia dan senang berbicara kita. Tidak sekedar dia curhat, tidak sekedar dia mengungkapkan perasaannya atau menyampaikan informasi, tapi dia juga merasa dapat sesuatu dari kita. Karena kita memberi solusi, memberi jawaban terhadap persoalan-persoalan yang tidak diketahuinya atau dia mungkin tidak pandai mengatasinya. Oleh karena itu kita jadi pendengar tidak hanya mendengar, tapi juga berpikir untuk memberi solusi dan bertanya untuk memberi jawaban atau menyarankan dengan cara bertanya. Dan yang kelima, nggak kalah pentingnya adalah kita harus sering memuji kalau memang pantas, dan pujilah pada saatnya. Karena pujian, apresiasi, penghargaan itu akan membuat seseorang itu merasa yakin dan merasa nyaman. Kalau dia yakin dan nyaman dan ada puji, dan merasa senang. Karena pada prinsipnya berkomunikasi interpersonal itu adalah untuk meraih kebahagiaan juga. Karena bagaimana seseorang menyampaikan sesuatu, karena pada prinsipnya interpersonal itu mengungkapkan perasaan, menyampaikan pendapat, informasi, ide, gagasan, apapun yang disampaikan, dan mendapat
feedback atau balasan atau respon atau tanggapan atau pertanyaan yang menarik, ya, sehingga menjadi suatu komunikasi yang hidup dan dinamis, sehingga ketika selesai berkomunikasi dia merasakan kenyamanan dan kebahagiaan. Itulah dari tujuan interpersonal communication yang efektif. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Imam Haryanto Insight.